Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam kita, nikmat waktu, kesempatan, semangat, hingga nikmat sehat sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat maghrib dan kajian ba'da maghrib di Masjid An-Nur yang kita sayangi ini. Tidak lupa pula kami selalu menyampaikan untuk selalu meluruskan niat kita pada setiap aspek kegiatan-kegiatan kita, terutama ibadah-ibadah kita. Peruntukannya hanya satu, untuk mendapatkan ridha Allah semata. Karena pernah saya sampaikan bahwa efek yang timbul di dalam tubuh kita kalau niatnya lillahi ta'ala dengan selain karena Allah itu berbeda-beda. Jadi kalau tingkatan niat yang paling tinggi itu ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Tingkatan yang paling rendah itu riya. Riya itu jadi pengen dilihat orang, pengen dikagumi orang, pengen dipuji orang, ya itu niatan yang paling rendah. Bapak yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari lagi, seminggu lagi insya Allah Ramadan, kita berpuasa selama sebulan itu. Di bulan Ramadan itu tentu akan banyak harapan yang bisa kita canangkan, yang bisa kita targetkan di bulan Ramadan itu. Tentu tidak lain dan tidak lepas sesuai dengan apa yang tercantum di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat yang dalam tataran manajemen itu ayat yang lengkap. Ada proses di manajemen itu ada input, ada proses, ada output. Ayat ini lengkap, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita orang-orang yang beriman, inputnya, kemudian kita berproses di puasanya itu sendiri. Harapannya setelah menjalankan puasa Ramadan ini kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Tentu untuk bisa mencapai ini semuanya ini niatnya harus satu. Niatnya harus lillahi ta'ala. Sudah, tidak bisa tidak. Karena pada saat niatannya selain karena Allah, input proses outputnya ini pasti gagal, pasti tidak akan berhasil. Kalau berdasarkan ini input proses output, mungkin nanti kita bahas sekilas, terus kemudian tanya jawabnya aja yang banyak nanti. Jadi dengan mau tanya apa aja terkait dengan puasa silahkan. Ini penjelasan awal saja. Jadi inputnya kalau dalam konteks Al-Baqarah 183 itu ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dalam skup yang agak kita lebarkan itu ada syarat-syarat untuk orang-orang yang akhirnya diwajibkan untuk berpuasa. Syaratnya orang yang berwajib puasa itu apa aja? Dia harus orang Islam, harus sudah balik, harus sehat fisiknya, yang keempat tidak gila. Ya, maka segala pertanyaan terkait dengan dok orang hamil boleh tidak puasa, atau dok orang hamil wajib tidak puasa,
orang yang rawat inap di rumah sakit wajib enggak puasa? Dok, orang yang pakai kateter wajib enggak berpuasa? Segala aspek pertanyaan terkait dengan wajib atau tidaknya berpuasa itu masuknya di kolom input ini. Semua sudah. Apa? Mau orang hamil? Orang hamil itu wajib puasa atau enggak? Apa? Enggak. Wajib kalau sehat. Nah, orang 300 saja sudah berbeda-beda jawabannya. Ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa ditentukan. Orang hamil itu wajib puasa, nggak bisa. Atau orang hamil itu boleh tidak puasa juga nggak bisa. Kenapa? Karena indikator-indikatornya harus diperjelas kaitannya dengan orang itu disebut sehat atau tidak. Istri saya 4 anak saya. Istri saya pada saat hamil anak pertama, mulai hamil sampai melahirkan tidak muntah sekalipun. Jadi puasa terus. Mulai hamil sampai melahirkan itu melalui fase bulan Ramadan, enteng-enteng aja puasa beliau, tidak masalah. Dan penelitian membuktikan orang yang hamil berpuasa itu tidak mempengaruhi janinnya selama itu normal aja, normatif. Sesekali mual, sesekalian itu normatif, tidak masalah. Anak pertama, anak kedua, ini di orang yang sama loh ini ya. Anak kedua mulai ketahuan hamil, dites positif sampai melahirkan muntah terus tiap hari. Walaupun ya gawannya bayi, walaupun tidak sampai ngamar, tidak sampai ke rumah sakit, tidak sampai tidur di rumah sakit, tetapi itu tadi pada satu orang dengan 2 kehamilan yang berbeda, anak pertama sama anak kedua, kalau mau diterapkan bisa puasa, bisa enggak, apalagi sama orang lain. Maka dalam konteks itu yang tahu, dalam konteks itu wajib puasa atau tidak, yang tahu itu yang bersangkutan dengan Allah. Maka termasuk pahalanya puasa. Pahalanya puasa itu oleh Allah wis dipek dhewe pokoknya. Infak, sedekah jelas, sholat jamaah jelas, zakat sudah ada aturannya, jelas semua pahalanya. Khusus untuk yang puasa, pahalanya hubungannya antara yang bersangkutan dengan Allah saja. Kenapa? Karena sangat banyak aspek terkait dengan puasa itu yang jadi penentunya itu adalah individu yang bersangkutan. Dokter pun tidak bisa menentukan, Bu, melihat kondisinya janin jenengan ini sehat, jenengan wajib puasa, nggak bisa. Maka tetap tergantung kepada yang hamil itu. Kalau yang hamil merasa teoritis mengatakan orang hamil itu puasa tidak masalah, kalau tidak muntah berlebihan, kalau tidak mengalami lemas yang berlebihan, ya wajib puasa. Maka pada konteks itu yang tahu, yang bersangkutan dengan Allah saja. Dokternya tinggal kalau gini, oh ngelihat perkembangannya, jenengan ibu tidak bisa puasa karena nanti bisa saja banyak muntahnya, banyak cairan yang keluar pada perjalanannya nanti mempengaruhi kesehatan si janin, si calon bayi. Itu bisa. Apalagi yang terkait dengan sakit terus kemudian minum obat. Dokter yang paham dengan Ramadan, dokter yang paham dengan puasa akan memberikan obat pada saat Ramadan sehari diminum 1 kali atau sehari cukup 2 kali. Dokter yang paham tidak akan memberi obat yang diminum 3 kali. Antibiotik misalkan normatif seringkali kita minum antibiotik itu sehari 3 kali, nanti untuk Ramadan akan diberi antibiotik yang minumnya cukup antara sahur dengan buka saja, atau bahkan mungkin cukup 1 kali obatnya, 1 kali untuk 1 hari. Ada obat-obatan gitu, itu ada. T setengah namanya, T setengah itu waktu paruhnya
Waktu paruhnya obat itu sudah bisa dihitung. Oh cukup ini diminum 1 kali sehari, cukup diminum 2 kali, tidak harus memberi obat yang 3 kali. Berarti orang sakit wajib puasa enggak? Wajib puasa enggak? Ya, lihat sakitnya juga, ngelihat apakah dia memang mampu atau enggak. Misalkan dengan diare misalkan ya, diare dilihat-lihat diarenya itu nanti membuat dia kekurangan cairan atau enggak. Kalau diarenya cuma pagi aja 3 kali cair, kemudian enggak diare sama sekali, lemes-lemes dikit, tapi bisa nanti sampai buka puasa, ya tetap puasa. Artinya indikator sehat itu tergantung kepada individunya dan pengetahuan atau bukti-bukti empiris terkait dengan kondisi kesehatannya. Ya sambil guyonan, panuan itu sakit enggak? Sakit kan? Lah kalau kategori ini berarti kan enggak sehat. Wong sakit dia panuan, enggak gitu kan? Maka pada konteks fikih terkait dengan input ini akan sangat banyak variannya. Apalagi terus nanti bicara ngomong yang membatalkan puasa. Diinfus boleh enggak puasa? Puasa diinjeksi boleh enggak? Puasa dirawat di rumah sakit masih puasa boleh enggak? Bisa, sangat bisa tetap dirawat di rumah sakit tanpa diinfus terus kemudian masih berpuasa, bisa. Enggak semua orang yang masuk rumah sakit itu diinfus. Nelen ludah itu membatalkan puasa enggak? Ludah nelen air ludah itu membatalkan puasa enggak? Batal kalau ludahnya orang lain. Batal kalau ludahnya dikumpulkan dulu di kelas gitu ya. Hal terkait dengan membatalkan puasa juga itu sama. Jadi fikih model apapun nanti itu ujungnya sama. Bahwa yang disebut puasa itu apa? Kalau puasa secara medis, puasa itu adalah tidak melakukan sesuatu pada kurun waktu tertentu. Itu namanya kalau di dunia medis. Pak, puasa ya 4 jam. Berarti jenengan tidak boleh makan, tidak boleh minum 4 jam. Untuk apa? Persiapan operasi misalkan. Pak, nanti Bu puasa 6 jam. Untuk apa? Mau periksa laborat. Jadi jenengan nanti makan atau minum terakhir itu subuh, nanti datang ke rumah sakit atau ke klinik jam 11, nah, misalkan gitu ya. Itu puasa juga namanya. Tapi kalau puasa yang syar'i, puasa secara fikih artinya adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri antara subuh sampai maghrib. Ya wis, ini definisinya puasa itu. Maka kalau kaitannya dengan makan, minum, hubungan suami istri ini kemudian dilanggar secara sengaja, itu yang membatalkan puasa. Pertanyaan-pertanyaan sikat gigi, gosok gigi, itu batal enggak nanti puasanya? Bahkan saya kecil itu ngaji, kentut di dalam air itu batal puasanya. Jadi berenang gitu atau nyemplung di air terus kentut itu batal kuwisan kon gak oleh posone. Iku gawe dalil opo hukum seblandi ya. Semua rujukan terkait dengan fikih itu rujukannya ke sini. Makan, minum, hubungan suami istri secara sengaja itu nanti pasti akan membatalkan puasanya. Masalah terus kemudian antara sahur, antara subuh sampai maghrib itu apa yang terjadi? Itulah yang menentukan pahala puasa kita itu. Bisa saja kita dapat pahala puasa 1 miliar, bisa dapat pahala 1000, bisa bahkan cuma dapat lapar dan dahaga pun bisa. Karena apa? Karena isian antara subuh sampai maghribnya itu. Maka terus kemudian kalau isian-isiannya bagus, berbeda-beda masing-masing orang untuk kemudian mengeluarkan output yang benar.
output yang mutakin itu nggak semua orang bisa dapat. Kalau inputnya bagus, prosesnya ternyata ada masalah, ya kemungkinan outputnya tidak atau belum menjadi orang-orang yang mutakin. Inputnya bagus, prosesnya bagus, insya Allah jadi orang yang mutakin. Dalam konteks mutakin secara harfiah. Tapi kalau terus kemudian kita kaitkan dengan kesehatan, inputnya bagus, prosesnya ada kekurangan, outputnya juga belum tentu sehat dalam konteks ini. Saya tadi jam 4-an itu ngaji sama anak-anak, sama SMA ya, SMA kuliah, remas itu, remasnya sini. Itu tadi bahas kayak kuliah, kayak pelajaran SMA dulu. Jadi menggambar organ-organ tubuh dan seterusnya, kaitannya dengan puasa. Kesalahan yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam konteks sumutasihunya itu, puasa yang menyehatkan itu adalah terletak pada sahur, gampangannya sahur dan berbukanya. Apa kesalahan yang paling sering yang terjadi pada saat sahur? Itulah habis sahur lah. Nah, kan itu habis sahur ya. Yang sahurnya itu karena merasa bahwa puasanya tidak makan tidak minum 13 jam, maka makannya menjadi berlebihan, khawatir nanti tidak kuat. Kulu wasrobu wala tusrifu. Boleh makan minum silahkan, pokoknya tidak boleh berlebihan. Tadi saya bahas juga. Apa yang disebut berlebihan itu? Makan bakso pentolnya 3 itu berlebihan enggak? Berlebihan enggak? Makan sate klopo di depan itu kalau ahad 10 tusuk sejinah itu berlebihan enggak? Makan kerupuk 4 biji itu berlebihan enggak? Nggak bisa ditentukan kan? Karena memang tidak menunjukkan angka, tidak menunjukkan yang disebut berlebihan itu apa. Pokoknya disebut berlebihan. Maka dalam konteks kita puasa, dalam konteks kita makan, terutama karena hubungannya sama sahur, antara sahur dan berbuka, maka kita harus pertegas yang disebut berlebihan itu apa. Yang disebut seseorang itu dianggap berlebihan itu bila apa? Maka harus ada indikatornya kan, yang itu berlaku untuk semua orang. Nah, kalau sate sejina tadi itu berlebihan, belum tentu. Kalau yang makan itu priayi gitu, makan 5 biji sudah kakean tulisan. Tapi kalau yang makan itu kuli pelabuhan 10 biji ku melilit bebuduan kene tok gitu. Maka dibuatlah harus ada indikator yang jelas, ada indikator yang tegas. Ini loh gitu. Apa indikatornya? Apa ketegasan angkanya itu? Di sini ya. Ini gambarnya apa? Lambung ya. Maka yang disebut berlebihan itu kata Ibnu Taimiyah namanya fudlah. Jadi dalam konteks makan itu dibagi 3. Hayat, kifayah, fudlah. Untuk makan itu, hayat itu apa? Hayat itu makan untuk sekedar menegakkan tulang belakang. Jadi dengan makan pokoknya bisa duduk, bisa berdiri, bisa aktivitas. Itu hayat.
Kifayah itu apa? Kifayah itu yang dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau makan, lambungnya berisi sepertiga bagian makanan, sepertiga bagian air, sepertiga bagian udara. Yang bawah apa? Misalkan ini lambung gini, yang bawah itu apa isinya? Makanan apa minuman? Apa udara? Apa? Yang lebih berat mana? Makanan. Pasti di bawah itu nanti isinya makanan. Setelah makanan minuman, setelah minuman baru udara, karena enteng di atas. Maka kalau jenengan makan sampai kekenyangan, ini geser ke atas sini, ini makanannya jadi di sini, cairannya jadi di sini, udaranya kedesak ke atas. Timbullah apa yang disebut dalam bahasa Inggris glegeen itu. Glegeen itu timbul karena kedesak, sehingga akhirnya keluar glegeen itu. Berarti kalau makan berlebih, salah satu indikatornya glegeen itu menunjukkan bahwa makannya berlebih. Kalau dalam konteks makannya timbul glegeen itu. Rasulullah itu makannya sepertiga itu. Maka indikator disebut berlebihan adalah saat kita makan isinya makanannya melebihi sepertiga bagian. Itu disebut berlebihan. Itu sudah masuk fudlah, berlebihan dalam konteks makan. Pertanyaan lanjutannya adalah, kapan kita bisa tahu lambung kita sudah berisi sepertiga bagiannya berisi makanan? Itu tadi 10 biji sate orang Andur sama 10 biji sate bagi kuli pelabuhan sana yang tiap hari harus bekerja keras tentu berbeda. Maka batasan sepertiga ini tegas, sepertiga batasannya. Lalu teknisnya kayak apa sepertiga itu? Teknisnya adalah yang disebut sepertiga bagian lambung adalah pada saat kita makan suapan yang kesekian kali kita merasa perut kita mulai kenyang. Itu yang dituntunkan Rasul. Disebut sepertiga berisi makanan itu apa? Rasulullah itu tidak makan kalau tidak merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maka sebelum kenyang itulah yang disebut makanannya sudah berisi sepertiga bagian lambung. Oh ya. Maka pada saat kita makan suapan yang kesekian, perut kita sudah mulai merasa kenyang, stop. Itulah batasan sepertiga bagian lambung kita sudah berisi makanan. Pertanyaan lanjutannya, apakah jenengan semua sudah tahu batasan sepertiga lambung jenengan masing-masing? Kalau belum tahu, dicari tahu. Jenengan ambil porsi makanan tertentu, jenengan makan. Setelah ini nanti ada nasi bungkusnya enggak? Atau soto daging gitu, enggak ada ya? Kalau misalkan nanti ada soto daging, kita bareng-bareng. Kalau saya insya Allah saya sudah tahu kapasitas makanan saya seberapa, saya sudah tahu. Jadi kan nanti harus tahu itu sepertiga bagian lambung itu seperti apa, seberapa banyak nasinya, seberapa banyak lauknya, seberapa banyak mungkin kerupuk atau apanya itu harus tahu takarannya jenengan. Karena saat berlebih nanti akan ada resiko terkait dengan kesehatan kita. Maka yang disebut tidak berlebihan adalah sepertiga bagian lambung, pas kifayah. Disebut sepertiga bagian lambung adalah pada saat kita makan suapan yang kesekian, kita merasa mulai kenyang. Stop, berarti itu. Bisa dipahami ya? Tugas, ya? Lah ya? Oh, pasti kerasa Pak. Jenengan ini kalau makan, suat tadi saya terangkan juga hukum maltus. Maltus itu hukum kepuasan.
Jadi saat kita makan pertama kali, ini nanti misalkan disuguhi soto daging gitu ya, pertama kali makan soto daging itu enak enggak? Enak, wis pertama kali itu enak wis. Suapan kedua, ketiga, keempat, tingkat kepuasannya tambah turun apa tambah naik? Tambah turun, lama-lama tambah biasa, sampai ke satu titik kita merasa suapan yang kesekian, kita merasa perut kita mulai kenyang. Biasa kok. Jadi kan cari sudah nanti. Makan enak pertama kali, tahu-tahu loh, wis rodok warak iki. Itulah sepertiga bagiannya itu. Maka stop saat itu. Takaran jenengan untuk sepertiga bagian ya segitu itu. Masing-masing tentu berbeda-beda. Sama ya. Jadi sepertiga tahu itu harus ketemu jenengan ini tiap hari makan soalnya. Sementara Rasulullah mengatakan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu pusatnya, sumbernya itu di perut. Yang dimaksud perut itu adalah lambung dan saluran pencernaan. Dibalik, kalau perutnya, lambungnya, saluran pencernaannya bisa kita atur, maka sebagian besar penyakit itu bisa kita hindarkan. Bagaimana cara mengaturnya? Ya sudah, ikuti perilaku makannya Rasulullah itu. Sepertiga. Maka pada saat sahur kita, di sahur, ini sahur kita tidak boleh kekenyangan. Loh, di dunia medis kalau lapar apa nanti tidak timbul masalah? Enggak. Di dunia medis jenengan tidak makan, tidak minum 3 kali 24 jam pun tidak apa-apa. Baru hari keempat nanti kalau jenengan tidak makan, tidak minum full 72 jam itu baru masuk ke hari keempat, baru timbul bukan kelainan organ tapi gangguan fungsi. Beda ya, kelainan organ dengan gangguan fungsi itu berbeda. Mulai tekanan darahnya turun, detak jantungnya mulai melemah, nafasnya ngos-ngosan, tapi bukan berarti itu ada gangguan di organ jantungnya, enggak. Sudah ada penurunan fungsi setelah 3 kali 24 jam enggak makan, enggak minum. Jenengan coba, enggak akan mati enggak? 3 kali 24 jam enggak makan, enggak minum itu tidak menimbulkan kematian. Teoritis medis seperti itu. Maka enggak usah juga saat sahur, wah engko gak kuat iki posone 13 jam makan yang kenyang, enggak perlu seperti itu. Sahurnya tetap sepertiga, lambung kita berisi makanan. Terus jenis makanannya yang apa? Kalau sahur sebaiknya makanan yang dikonsumsi adalah tinggi serat. Untuk komposisi nabati hewaninya sebisa mungkin dikombinasi. Artinya ada makanan-makanan hewani, ada makanan-makanan nabati. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan. Telur sama jangan asem. Sop sama ayam. Nah, ini kan daging ayam. Kombinasi antara makanan-makanan yang berasal dari nabati dan hewani. Tetapi yang penting tinggi serat dan tidak melebihi sepertiga bagian lambung tadi itu. Kalau sahur kita seperti itu, insya Allah puasa kita akan berhasil. Kalau disambung lagi dengan jangan tidur setelah sholat subuh. Insya Allah kalau jamaah An-Nur kan tidak ada kan, yang habis sholat subuh tidur tidak ada kan. Insya Allah nggak ada bedanya sama jamaah lain. Mari subuh turu habis. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok itu efeknya nanti akan jelek? Karena pada saat kita tidur, aktivitas tubuh kita, aktivitas organ kita juga ikut turun. Pencernaan kita juga ikut turun. Yang
mestinya mencerna sepertiga bagian lambung tadi, karena tidur aktivitas pencernaannya juga tidak sempurna. Karena tidak sempurna, proses pencernaannya belum selesai. Ibarat buat lemper, belum matang sudah dimakan, maka yang timbul adalah penyakit, nanti malah jadi racun karena belum selesai prosesnya. Belum lagi nanti terjadi proses pembusukan karena nggak tercerna dengan baik, proses fermentasi namanya, timbul asam, timbul gas. Itu di dalam lambung kita ini. Asam itu sifatnya korosif, sifatnya iritasi, menggores lambung kita ini. Karena kita tidur setelah sholat subuh pada saat Ramadan, setelah sahur, sholat subuh, tidur, lambung kita ini mukosanya akan tergores. Ini ada mukosanya, lapisan lambungnya tergores, luka. Luka-luka itulah yang menyebabkan kita itu perih, telat makan perih, makan perih, setelah makan pun masih perih. Kenapa? Karena lapisan mukosa lambung kita ada yang luka. Lapisan mukosa lambung itu kita ibaratkan kayak susunan batu bata. Misalkan 4 lapis ya. Selnya itu sel gepeng. Nah, gepeng gini. Gepeng-gepeng ini ada inti selnya. Inti sel ini nanti ada sel memori di dalamnya. Nah, pada saat kita tidur setelah sholat subuh atau makan kekenyangan melebihi sepertiga itu, karena produksinya asam, proses fermentasi tadi itu, maka menggores lambung kita ini. Misalkan kita hilang 2 lapisnya ini, hilang di sini, ini hilang. Kenapa? Produksi asam tadi itu karena tidur setelah sholat subuh atau makan yang terlalu kenyang melebihi sepertiga tadi, timbul asam. Asamnya gores ini tadi. Lapisannya kita ibaratkan 4 lapis, tergores 2 lapisnya. Pada saat tergores 2 lapisnya itulah yang menyebabkan keluarnya nyeri, perih, panas perutnya, itu gara-gara mukosa lambungnya ini. Kita ibaratkan ini mukosa lambungnya ini robek, mukosa lambungnya ada yang luka, ada yang beset. Itu yang menyebabkan perasaan nyeri di ulu hati, nyeri di lambung kita itu. Maka jangan tidur setelah sholat subuh, bahaya. Pertanyaan lanjutannya, terus kapan turun nih? Oh, sudah nyiapkan sahur itu sejak 2:30 ya Bu ya. 2:30 tidur, bangun, nyiapkan masak terus sampai 3:30, jam 4 sahur. Kalau sahurnya 3:30, boleh tidur 3 jam kemudian. Pokoknya boleh tidur 3 jam setelah sahur. Kenapa? Karena proses yang terjadi di lambung ini, proses pencernaannya itu berlangsung 3 jam. Setelah makan, setelah sahur. Kalau dengan sahurnya jam 3 ya berarti tidur jam 6. Sahur 3:30, tidurnya 6:30. Pokoknya 3 jam dari saat sahur itu baru boleh tidur. Dalam konteks optimalisasi saluran pencernaan kita, 3 jam boleh, kemudian baru tidur. Lelak ngantor, lak ngantuk nanti di kantor 6:30 boleh tidur tapi sudah masuk kerja. Tidak masalah, kerja aja, tidak ada ceritanya orang mati gara-gara menahan ngantuk saat Ramadan, nggak ada. Solusinya apa?
Solusinya lagi-lagi tiru perilaku Rasulullah. Apa itu? Tidur di siang hari, tidur sejenak di siang hari. Qaulullah, tidur di siang hari berapa lama? Beberapa literatur menyebut 10-15 menit. Kapan yang bisa dijalankan? Ada yang menyebut sebelum zuhur, ada yang menyebut ba'da zuhur. Kalau dalam konteks teknis yang paling bisa dijalankan itu adalah ba'da zuhur. Kenapa? Ya kalau jenengan kerja jam 11 izin tidur di kantor ketemu bos, niki apa yang turu lho bos, jangan menghalangi saya menjalankan sunnah Rasul. Rasul itu mensunahkan tidur di siang hari, ya tetap dipecat. Maka yang paling bisa secara teknis tidurnya adalah pada duhur. Setelah sholat duhur itu tidur 10-15 menit. Insya Allah kalau tidurnya itu kualitasnya bagus, fisiknya sudah balik utuh, balik lagi sudah nggak ngantuk. Maka kemudian apa yang terjadi di lambung kita? Lambung kita istirahat berapa jam berarti? Puasa kita berapa jam? 13 jam. Lambung mencerna 3 jam. Maka lambung kita istirahat 10 jam. Apa yang terjadi saat lambung kita istirahat 10 jam itu? Robekan ini tadi, luka-luka yang di mukosa lambung ini nutup. Prosesnya disebut apa? Reepitelisasi. Nah, tumbuh lagi epitelnya itu, mukosa lambungnya tumbuh lagi. Jadi disusun lagi batu batanya tadi, ibarat batu bata tadi disusun lagi, tumbuh lagi. Nah, catatannya reepitelisasi ini berjalan dengan baik, dengan sempurna, tidak dirusak oleh apapun kalau berbukanya benar. Jadi ini kan tadi ibarat semen gitu, semennya masih basah. Hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu masih basah. Bukanya benar, proses revitalisasi berjalan dengan sempurna. Orang yang kena emah, kena gastritis, kena dyspepsia atau apapun namanya itu, setelah puasa dia akan sembuh sakitnya, emahnya akan hilang. Pengalaman saya dipraktekkan maupun di rumah sakit itu 5 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu perih proses ini tadi. Hari kelima kalau sahur dan bukanya benar itu rata-rata sudah sembuh. Sembuh dari mah, sembuh dari gastritis, sembuh dari asam lambung tinggi, itu katanya orang asam lambungnya naik, sembuh. Rata-rata pasien-pasien saya seperti itu. Ya sebenarnya rugi ya beritahu pasien gitu itu ya. Akhirnya kan tidak berobat lagi akhirnya. Sembuh. Gara-gara puasa diberitahu sembuh terusan. Jadi nggak berobat bulian. Enggak lah, guyon. Nanti tetap datang lagi kok. Kolesterolnya tinggi. Jadi buat nekuk sakit kakinya karena makannya sudah kadung enak kan. Dulu sebelum makan perih, telat makan perih, waktu makan perih, setelah makan perih, habis. Oh, jadi buka, tinggal bukanya. Buka yang benar itu seperti bukanya Rasulullah itu. Jadi Allahu Akbar, minum, kemudian kurma. Kenapa kok kurma? Karena kurma itu monosakarida, rantainya sederhana, satu. Maka pada saat lambung istirahat 10 jam itu diberi makanan yang sederhana, seolah-olah menjadi masa transisi. Transisi dari apa? Dari istirahat 10 jam tadi untuk bekerja giling lagi itu butuh proses. Prosesnya berapa lama? Proses masa transisinya itu 30 sampai 45 menit. Jadi teknisnya berbuka puasa yang benar, begitu ada dengan minum, makan kurma 5, 7, 9 biji, setelah itu stop, tidak boleh makan apapun.
setengah jam kemudian baru boleh OTT-nya masuk. Kalau buka, minum, kurma, sambung OTT itu polisakarida, rantainya kompleks, rantainya banyak. Maka bangunan ini tadi, semenan yang masih basah, porak-poranda semua, rusak semua karena harus bekerja mencerna makanan yang kompleks polisakarida tadi itu. Bisa dipahami ya? Jadi sahurlah yang benar, jangan tidur setelah sholat subuh, isi puasa dengan isian yang benar, plus bukalah yang benar, seperti bukanya Rasulullah setengah jam 45 menit kemudian baru makan OTT, tahu isi, kolak, es campur dan seterusnya. Silakan, batasannya tetap tidak boleh lebih dari sepertiga bagian lambung. Insya Allah kalau puasa kita benar, sahur isian berbukanya benar, puasa kita dalam konteks sumutasawuf itu puasa yang menyehatkan itu akan kita peroleh. Nanti orang-orang yang bertakwa ini lalakum tatakun, sama orang bertakwa itu mesti sehat. Saya ngisi di sini tanggal berapa ya? Terawih. Awal-awal apa belakang-belakang? Kalau belakang-belakang berarti saya nanti nerangkan tentang outputnya orang-orang yang mutakin itu sehat secara fisik, nanti akan ketemu. Jadi bisa dilihat orang-orang yang puasanya itu berhasil atau enggak, bisa dilihat. Paling enggak dari indikator ciri-cirinya orang yang mutakin itu, ciri-cirinya orang yang bertakwa itu akan kelihatan. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Mau? Kalau ada yang mau tanya. 26 Mei. Oh ya, terakhir ya. Agak belakang ya, nanti cerita. Mau? Ya. Bagaimana kalau puasanya tanpa sahur? Enggak apa-apa. Secara teoritis medis enggak apa-apa. Apakah terus kemudian kalau nggak sahur boleh tidur setelah subuh? Teoritis medis nggak apa-apa. Tapi kan Rasulullah tidak menuntunkan untuk setelah subuh itu tidur kan. Akan nanti cerita tentang hormon kortisol, tentang ozon, macam-macam itu yang kita bisa peroleh pada saat kita subuhan itu. Masalahnya adalah komposisi output dan input dalam konteks kalori makanannya. Kalau kebutuhan tubuh sehari itu kita rata-rata 2000 kalori, kalau dengan tidak sahur dan berbukanya itu nanti terus kemudian cukup 2000 kalori, ya tidak masalah. Tidak timbul kelainan organ, tidak timbul gangguan fungsi, karena kebutuhannya 2000 yang itu hanya didapatkan pada saat berbuka, kebutuhannya 2000 diperolehnya pada saat berbuka itu ya 2000 itu impas, nggak ada sisanya sesuai kebutuhan. Banyak memang orang yang nggak sahur itu banyak. Boleh, tapi secara medis sebaiknya memang sahur. Secara fikih sebaiknya memang sahur, karena di sana itu nanti ada barokah di sahurnya itu. Gitu deh. Boleh, kuat, nggak akan mati nggak sahur itu ya. Saya kira itu nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga nanti puasa kita dengan sedikit pengetahuan ini, puasa kita bisa menjadi lebih terarah, bisa menjadi puasa yang menyehatkan, dan lepas dari itu kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang mutakin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrul minallah, fathun karim, wa basyiril mu'minin, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.